Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat Manusia Plural yang saya hormati dan saya banggakan, Anies Rashid Baswedan terus mencari celah untuk bisa masuk ke orang-orang NU, ke kiai-kiai NU, ya, agar mendapatkan dukungan nanti di 2024. Terbaru, dia bertemu dengan Kiai Said Akil Siraj. Dia datang ke pesantren Kiai Said Akil Siraj di Jakarta, pesantren Ats-Tsaqofah. Tapi jangan salah dulu, jangan euforia dulu, karena pendukung Anies itu sudah sangat euforia ya. Momen itu diabadikan oleh Kiai Said Akil Siraj di Instagramnya. Tetapi saya kira di momen yang sama, mungkin beda jam, beda waktu, Kiai Said Akil Siraj menerima Hasto, tokoh dari PDIP, masih pakai batik yang sama. Dan masih pakai batik yang sama juga, Kiai Said Akil Siraj menerima Ganjar Pranowo, bertemu dengan Ganjar, coba. Dan itu semuanya diabadikan oleh Kang Said di Instagram. Jadi jangan dulu Anda beranggapan, bersangka bahwa Kiai Said Akil Siraj mendukung atau bahkan mengkampanyekan Anies. Jangan dulu, apalagi. Saya kadang-kadang aneh. Di satu sisi Anies terus merangkak, terus kemudian mengintip bisa masuk, ada celah ke orang-orang NU, kiai-kiai NU. Di sisi lain pendukung Anies itu kemarin saya upload, udah bubarkan aja Banser katanya. Slogan Banser, garda terdepan penjaga Republik Indonesia. Demikian kalimat pembakar semangatnya. Tapi nampaknya nggak sanggup membuktikan nasionalisme ormas itu. Atau apa pernyataan itu tergantung anggaran untuk pelaksanaan? Bukan kali ini aja, ada desakan luar biasa dari berbagai kalangan untuk membubarkan Banser. Selama ini, Banser memang dianggap telah meresahkan sesama umat muslim dalam berdakwah serta mencoreng kerukunan sesama. Seperti kasus pembakaran bendera Tauhid di Garut tempo hari, menolak kedatangan ustadz-ustadz yang dianggap nggak sehaluan, dan banyak lagi kasus-kasus lainnya. Kalau udah gitu, alangkah baiknya organisasi Banser ini beneran dibubarin aja. Apalagi kalau mengacu ke pasal 59 ayat 3 Perpu nomor 2 garing 2017 yang sudah disahkan jadi Undang-Undang nomor 16 garing 2017 Undang-Undang Ormas. Maka Banser sudah memenuhi kriteria pembubaran ormas. Kan kurang ajar. Relawan Anies menginginkan Banser dibubarkan, lalu junjungannya Aniesnya terus mengintip bisa masuk ke NU gitu loh. Kemudian kiai-kiai NU agar mampu menarik suara dari Nahdliyin. Kan rancu, bos. Benerin dulu tuh relawan-relawan Anda, Pak Anies. Jangan sampai ada yang ngomong sembarangan, apalagi menginginkan bubarkan aja Banser katanya. Meresahkan umat Islam, kan kurang ajar. Di sisi lain Anda meminta dukungan suara dari Nahdliyin. Gitu loh. Aneh-aneh aja. Nih, bukti euforia dia. Kelompoknya ya, Refli Harun sudah bahkan menganalisis Anies seorang diri itu mampu memecah NU katanya. Kan kurang ajar orang-orang yang berada di luar NU lalu ingin merusak NU, lalu ingin memecah NU. Itu orang seperti Refli Harun. Dengan analisis kotornya tuh. Nih kita cek nih, analisis euforia Refli Harun. Karena Anies sudah bertemu dengan Kiai Said Akil Siraj, seolah-olah Kiai Said Akil otomatis mendukung Anies, bahkan mengkampanyekan Anies supaya masyarakat memilihnya. Anda salah. Kita cek nih dulu ya. Sahabat era sekalian, menarik ya. Dan asal tahu saja, Kiai Haji Akil Siraj ini adalah salah seorang yang disebut-sebut juga sebagai orang yang direkomendasikan ya Kiai NU yang kemarin juga bicara tentang dukungan terhadap Anies Baswedan, terutama yang dari Rembang, Jawa Tengah. Dan menarik karena kita tahu bahwa NU itu gerbongnya besar, banyak masanya, dan sekarang ini yang terbesar tentu yang PBNU, yang dimana sayapnya Ansor, Banser, itu yang kelihatannya yang paling dominan, dan itu tentu ke pemerintahan. Di sana ada Yahya Stakuf sebagai ketua umum PBNU sekarang,
kemudian ada Menteri Agama Yakut ya, dan tentu ada jaringan-jaringan NU yang katakanlah selama ini selalu dekat dengan pemerintahan. Tapi di luar itu ada NU-nya garis lurus Gus Anam, ada NU-nya Rohman Wahab, ada NU-nya Kiai Akil Siroj dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa dikatakan lagi NU akan solid mendukung calon istana, tetapi ada sempalan-sempalan yang barangkali bisa bertambah besar. Tergantung kemampuan Anies untuk melakukan kapitalisasi. Karena isunya begini, isunya adalah Anies membutuhkan dukungan dari sosok NU seperti Khofifah atau whoever. Hanya kalau Anies sudah mampu melakukan mengkapitalisasi dukungan NU ini makin kuat, maka sesungguhnya dia lebih fleksibel untuk mencari calon wakil presiden. Karena dengan mengandalkan dirinya, dia sendiri bisa memecah suara NU tidak solid kepada endorsement istana misalnya. Nah, maka sosok seperti Kiai Haji Akil Siroj ya penting didekatin, karena tentu secara secara garis sekarang dia tentu menjadi pihak yang berseberangan dalam tanda kutip dengan Ketua Umum PBNU sekarang. Jadi Ketua Umum PBNU sekarang yang paling lucunya adalah sama-sama endorsement dari istana. Kiai Haji Akil dulu pendukung istana juga, terbukti dia mendapatkan jabatan sebagai di Kereta Api Indonesia, entah masih ada apa enggak, sebagai komut, kemudian juga di BPIP. Tapi ketika dia terjungkal dari PBNU, kita harus cek lagi tuh jabatan-jabatan itu masih ada atau enggak. Dan unfortunately yang terpilih Yahya Stakuf sepertinya bukan satu garis dengan Akil Siroj, sehingga dia membentuk arus atau gelombang sendiri, which is bagus bagi Anies sesungguhnya, karena itu bisa memecah suara NU yang diyakini akan lebih condong kepada siapapun yang di-endorse oleh istana. Tapi jangan lupa NU seperti Golkar, dia tidak pernah mau menjadi oposisi, dia pasti akan ikut pemerintahan. Karena itu kalau Anies punya peluang yang besar untuk terpilih, bisa jadi gerbong NU akan berbalik arah juga. Nah, cuman memang diharapkannya berbalik arahnya sebelum pemilu, tapi kalau pasca pemilu sudah pasti dia akan ikut yang menang. Itu adalah garis politik NU yang bisa dilihat 10 tahun terakhir, dan juga Golkar sejak lama. Luar biasa ya analisis Refli Harun. Satu kali lagi ini orang kurang ajar nih, mau memecah NU tuh dari luar. Mau memecah suara NU, mau memecah NU lah. Seolah-olah memang NU itu kubu-kubuan, ada NU garis lurus, ada NU garis apa, NU-nya ini, NU-nya itu. NU itu ya PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Itu NU, karena NU itu adalah organisasi. Ada aturannya, ada ADART-nya. Ada keanggotaannya. Kalau ada orang yang mengatakan saya NU kultural, ya bukan NU namanya. Karena NU itu adalah organisasi, maka yang berhak mengaku mengklaim NU adalah orang yang masuk di dalam organisasi itu, gitu loh. Saya NU kultural. Apaan NU kultural? NU itu organisasi. Udah harus jelas keanggotaannya kan. Gitu. Kalau ada orang yang tidak masuk struktural NU lalu berbicara atas nama NU, itu namanya mencatut nama, itu namanya maling nama kebesaran. Dan itu kalau Anda Pak Anies Rashid Baswedan satu kali lagi mau menginginkan mendekati segala macam, terus mencari cara agar supaya mendapatkan suara dukungan, bahkan analisisnya kemungkinan besar Anda bisa menang bila menggait orang-orang NU. Khofifah Anda dekati, Kiai Akil Siroj Anda dekati. Itu cungur orang-orang pendukung Anda, relawan-relawan Anda itu mohon untuk dijaga. Cungurnya jangan sampai sangeunahna ngomongkeun banser salah satunya. Itu tugas Anda Pak Anies, bereskan orang-orang kayak gitu dulu. Sebelum saya kira mencari suaka dukungan kepada orang-orang NU, karena pasti bakal mikir
Nih kita mau mendukung Anies, sementara relawan-relawannya pengen membubarkan Banser, ini gimana sih? Bahkan dengan framing yang begitu jahat. Framingnya kan kurang ajar. Seolah-olah umat Islam sudah gerah dengan adanya Banser. Mayoritas di Indonesia umat Islamnya umat besar NU, gimana sih? Dan salah satunya ada Banser. Ini kurang ajar kan? Jadi maksudnya benerin dulu cungur-cungur orang itu. Lalu silakan mencari suara ke NU. Kalau ada orang-orang kayak gitu kita males gitu. Dan satu lagi, ketika Kiai Sadiqah Siraj menerima tamu Anies Baswedan, itu bukan berarti 100% Kiai Sadiqah Siraj mendukung atau bahkan meminta masyarakat Nahdliyin untuk memilih Anies, bukan. Karena di momen yang sama Kiai Sadiqah Siraj juga sama menerima Hasto, menerima Ganjar Pranowo. Artinya jangan sampai digoreng ini. Jangan sampai digoreng. Kiai Sadiqah Siraj menerima tamu sebagai sesama manusia. Sebagai seorang kiai sepuh, ya, yang kalau ada orang mau bertamu siapapun itu pasti diterima. Jadi jangan dulu dinarasikan, digoreng ke arah politik. Ya, karena sekali lagi di momen yang sama, masih pakai batik yang sama, Kiai Sadiqah Siraj menerima Ganjar, menerima Hasto, bukan hanya Anies Baswedan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.